Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Arianti, NIM 25110111018. Saya dari kelas BKB. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai skill-skill dalam konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling lanjut yang diampu oleh Profesor Iketut Darsana MPD Kons. Skill ke-9 yaitu influencing skill, keterampilan mempengaruhi konseling ke arah yang lebih baik, yang terdiri dari direktif, mengarahkan secara langsung, logical konsekuensi, menjelaskan akibat dari tindakan yang dilakukan, interpretation, memberikan penafsiran terhadap situasi, self-disclosure, konselor berbagi pengalaman pribadi secukupnya. Advice atau information, memberikan saran atau informasi. Feedback, memberikan respon atau penilaian positif. Influencing summary, ringkasan yang mengarah pada tindakan. Contoh direktif, coba bicara jujur kepada orang tuamu. Tulislah perasaanmu di buku harian. Coba tarik nafas dulu sebelum kamu merasa marah. Mulailah belajar untuk membuat jadwal. Coba minta maaf kepada temanmu. Beranikan diri kamu untuk mengatakan pendapat. Coba kurangi bermain HP saat belajar. Luangkan waktu istirahat yang cukup. Coba pikirkan solusi sebelum bertindak. Mulailah berpikir positif terhadap dirimu. Contoh logikal konsekuensi. Kalau terus menunda-nunda, nilaimu bisa saja turun. Jika kamu memendam emosi terus, kamu bisa semakin stres. Kalau kamu terus marah, temanmu bisa saja menjauh. Jika tidak jujur, hubunganmu bisa saja berakhir. Kalau terus bergadang, kesehatanmu akan terganggu. Jika tidak belajar, kamu akan kesulitan saat menjawab ujian. Kalau kamu terus menghindar, masalah tidak akan pernah selesai. Jika kamu terus menyalahkan diri sendiri, kamu akan semakin tertekan. Kalau tidak meminta maaf, konflik akan semakin besar. Jika tidak mengontrol emosi, kamu bisa menyesal nantinya. Contoh dari interpretation. Mungkin kamu marah karena merasa diabaikan. Sepertinya kamu sedih karena kehilangan perhatian. Mungkin kamu kecewa karena harapanmu tidak terpenuhi. Sepertinya kamu takut gagal. Mungkin kamu merasa tidak aman. Kamu terlihat ingin dihargai. Sepertinya tekanan sekolah yang membuat kamu merasa lelah. Mungkin kamu saat ini merasa dibanding-bandingkan. Kamu terlihat kecewa pada dirimu sendiri. Mungkin kamu takut ditolak oleh teman-temanmu. Contoh self-disclosure. Saya juga pernah merasa gugup saat berbicara di depan kelas. Dulu saya pernah sulit percaya dengan diri saya sendiri. Saya pernah mengalami konflik dengan teman. Saya juga pernah merasa sedih karena gagal. Dulu saya pernah bingung menentukan pilihan mau kuliah di mana. Saya pernah merasa takut untuk mencoba hal baru. Saya juga pernah kecewa pada diri saya sendiri. Saya pernah mengalami kesalahpahaman dengan keluarga. Saya juga pernah merasa stres karena tugas. Saya pernah belajar menerima diri saya secara perlahan. Contoh advice atau information. Coba istirahat yang cukup agar pikiranmu merasa tenang.
Kamu bisa berbicara dengan orang yang kamu percaya ataupun orang terdekatmu. Cobalah menulis perasaanmu. Kamu bisa belajar untuk mengatur waktu belajar, bermain game, ataupun jalan-jalan. Coba kurangi overthinking dengan kegiatan positif, seperti ikut organisasi, olahraga. Kamu bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi ataupun yoga. Jangan memendam masalah sendirian. Kamu bisa mencari dukungan dari keluarga, pacar, teman. Cobalah lebih terbuka pada teman dekatmu. Belajar menerima proses juga sangat penting. Contoh feedback. Kamu sebenarnya anak yang kuat. Kamu sudah berusaha sangat baik. Saya melihat kamu mulai lebih terbuka lagi. Kamu punya kemampuan menyelesaikan masalah. Kamu sudah cukup berani menghadapi situasi ini. Kamu sudah menunjukkan perubahan positif. Cara berpikirmu mulai membaik. Saya melihat kamu peduli dengan masa depanmu. Kamu mampu mengontrol emosi lebih baik. Kamu memiliki potensi yang sangat besar. Contoh influencing Sumeneri. Jadi, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah berbicara jujur. Kamu bisa mulai mengatur waktu belajar. Cobalah lebih terbuka kepada keluarga. Mulailah belajar untuk mengontrol emosi sebelum bertindak. Kamu perlu fokus pada solusi, bukan masalah yang sedang kamu hadapi. Coba lakukan kegiatan yang membuatmu merasa tenang, apapun itu, asal tidak negatif. Kamu bisa memperbaiki hubungan dengan meminta maaf. Mulailah percaya pada kemampuan diri kamu sendiri. Cobalah menerima keadaan secara perlahan. Langkah berikutnya adalah mencoba berpikir lebih positif.